Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang dimana pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kaidah keempat yaitu al-fa'il atau subjek. Dan pada video kali ini kita akan memulai untuk menjawab latihan-latihan soal yang berkenaan dengannya. Dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini untuk terus mensupport dan mendukung kami. Semoga channel ini makin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat. Dan bagi teman-teman semuanya agar tidak bosan untuk menyebarkannya kepada yang lainnya. Teman-teman semuanya, bagi yang memiliki bukunya silakan dibuka halaman 27, dan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya maka kami sarankan agar segera memilikinya karena untuk memudahkan teman-teman dalam mengikuti pelajaran ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami maka kami sarankan untuk melihat ke video-video sebelumnya sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh lagi sempurna. Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kami ingatkan kembali untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, karena niat yang ikhlas karenanya merupakan sebab terbesar seseorang dibukakan pemahaman dalam mendapatkan ilmu. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pelajaran kali ini. At-tamrinul awal. Latihan pertama. Istakhrij al-fa'ila min kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Keluarkan fa'il dari setiap jumlah, min kulli jumlatin, dari setiap jumlah, minal jumalil atiyah, dari jumlah-jumlah di bawah ini. Baik, kita buka halaman berikutnya. Halaman ke-28. Bisa lihat bagian atas. Kita baca jumlahnya. Di sini ada 9 jumlah. Dan kita akan sebutkan mana yang fa'il di antara jumlah-jumlah ini. Yang pertama adalah sahaddiku. Kemudian ja'at tabibu. Ishtaghala al-amilu. Waqafa as-sawru. La'iba al-awlad. Zara'al fallahu. Baka at-tiflu. Ladagha as-su'banu. Hadara al-ghaibu. Baik, ada 9 jumlah yang kita diminta untuk menyebutkan fa'ilnya. Baik. Sebagaimana kita pelajari bahwa pengertian fa'il adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il. Baik. Dan kita melihat bahwa kata yang berada di depan semuanya adalah fi'il ya. Soha adalah fi'il ya. Dia bentuknya fi'il madhi. Bagaimana cara menentukannya? Ya, teman-teman bisa melihat ke video sebelumnya terkait pembahasan pembagian fi'il berdasarkan zamannya. Ya, di sana sudah kita jelaskan ya beberapa poin terkait dengan fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari. Baik. Maka soha adalah fi'il ya. Soha adalah
fi'il. Maka di sini adik adalah fa'ilnya ya, karena dia isim ya. Adik adalah ayam, isim marfu ya, tandanya dhammah ya. Kalau untuk seperti kita pemula, maka kita dihadapkan atau diberikan kepada kita semuanya tanda utamanya ya. Tanda utamanya adalah dhammah. Maka adik adalah fa'il karena dia isim marfu dan didahului oleh fi'il. Kemudian jaa at-tabib ya, at-tabibu di sini sebagai fa'ilnya karena dia isim ya, dokter ya, isim marfu tandanya dhammah didahului oleh fi'il ya, maka dia fa'il. Kemudian istaghala al-amilu ya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-amil ya, karena al-amil adalah isim ya, marfu tandanya dhammah, maka dia fa'il ya, istaghala sebagai fi'il. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah waqafa saur. Ya, mana fa'ilnya? Ya, as-saur sebagai fa'il ya, karena dia isim ya, marfu tandanya dhammah. Kemudian la'ibal auladu. Mana fa'il dari jumlah ini? Al-aulad ya, karena al-aulad adalah isim marfu ya, tandanya dhammah. Kemudian selanjutnya zara'al fallahu. Al-fallah di sini sebagai fa'ilnya karena dia adalah isim ya, marfu tandanya dhammah, dan sebelumnya ada fi'il yaitu zara'a, maka dia fa'il ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bakat tiflu. Ya, tiflu di sini adalah fa'il karena dia isim marfu tandanya dhammah. Baik, dan baka sebagai fi'ilnya. Kemudian yang kedelapan, ladagha as-su'banu. Ya, as-su'ban di sini sebagai fa'il ya, karena dia isim marfu tandanya dhammah. Maka ladagha adalah fi'il pada jumlah ini. Kemudian yang terakhir adalah hadara al-ghaibu. Ya, hadara al-ghaibu. Al-ghaib di sini sebagai fa'ilnya karena dia adalah isim marfu tandanya dhammah, dan hadara sebagai fi'ilnya. Baik, jadi ini ya teman-teman semuanya, kita sudah menyaring atau menyebutkan fa'il dari 9 jumlah ini. Kemudian kita masuk ke tamrin as-sani, latihan kedua. Kita baca perintahnya, do' fa'ilan likulli fi'lin minal af'alil atiyah. Letakkan fa'il likulli fi'lin untuk setiap fi'il minal af'alil atiyah dari fi'il-fi'il di bawah ini. Baik, di sini ada 8 fi'il ya. Kita baca fi'ilnya, nabaha, yashrabu, yadhaku, atasa, yabaki, safara, nataha, dan yarkabu. Ada 8 fi'il yang kita diminta atau diperintahkan untuk melengkapinya dengan meletakkan fa'il setelahnya, sehingga menjadi jumlah yang mufidah ya, sehingga menjadi jumlah yang mufidah. Baik, kita mulai dari kata yang pertama, itu nabaha ya. Nabaha memiliki makna adalah menggonggong ya. Kira-kira apa yang
cocok untuk melengkapi kata ini ya sesuai dengan artinya ya, maka fa'il yang sesuai yang bisa kita masukkan dan tempatkan di sini adalah al-kalbu ya. Nabaha al-kalbu. Baik, nabahal kalbu ya. Anjing itu menggonggong. Kemudian yang kedua adalah yadhaku ya. Yadhaku adalah tertawa ya. Yadhaku at-tiflu. Baik, yadhaku at-tiflu. Ya, anak kecil itu tertawa. Kemudian yang selanjutnya yabki, ya yabki adalah lawan dari yadhak. Ya, di mana yadhak memiliki makna tertawa, maka yabki maknanya adalah menangis. Ya, yabki Muhammadun. Baik, yabki Muhammadun. Ya, Muhammad menangis. Ya, Muhammad menangis. Kemudian yang selanjutnya adalah natoha. Ya, natoha memiliki makna menanduk ya, dengan tanduknya. Maka kata yang sesuai atau di antara kata yang bisa kita masukkan di tempat ini adalah as-saur ya. Sapi jantan. As-sauru ya, as-sauru. Natoha as-sauru. Ya, sapi jantan itu menanduk. Kemudian fi'il yang kelima adalah yasrob. Yasrob artinya minum ya. Yasrob artinya minum ya. Contohnya adalah yasrobu Zaidun. Ya, yasrobu Zaidun. Zaid sedang minum ya. Zaid sedang minum. Kemudian yang selanjutnya adalah atosa. Atosa memiliki makna bersin ya, bersin. Di antara kata yang bisa kita tempatkan di sini adalah atosa solihun. Atosa solihun. Solih bersin. Kemudian selanjutnya adalah safara. Ya, safara memiliki makna pergi ya, bepergian seperti itu. Safara al-abu. Baik, ayah pergi safar ya, sedang pergi safar. Kemudian yang terakhir adalah yarkabu ya. Yarkabu artinya menaiki ya. Yarkabu artinya menaiki. Ya, yarkabu al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ya, guru itu naik ya, naik kendaraan dan sebagainya. Baik, ini adalah jawaban kita teman-teman semuanya terkait dengan latihan kedua. Dan yang terakhir adalah latihan ketiga. Insya Allah untuk latihan keempat dan selanjutnya akan kita bahas pada video yang akan datang. Tamrinus salis, latihan ketiga.
Do' al-asma al-atiyah, ya di sini al-asma al-atiyata bukan al-atiyatu. Do'il asma al-atiyata fi jumalin bihaitsu yakunu kullu wahidin minha fa'ilan. Letakkan isim-isim di bawah ini pada jumlah bihaitsu yakunu kullu wahidin minha fa'ilan, yang dimana isim-isim ini, ya yang 8 isim ini, ya statusnya sebagai fa'il ketika dimasukkan ke dalam jumlah. Ya perlu digarisbawahi di sini. Ya, isim-isim ini yang 8, ya dari at-tilmidzu, an-namlu, as-sa'labu, nahlatun, ar-rajulu, al-khadimu, safinatun, al-jundu, semua ini harus diletakkan sebagai fa'il atau sebagai subjek. Kenapa? Karena ketika tidak ditentukan, ya tidak ditentukan isim ini sebagai apa, maka kita akan bebas menempatkannya. Bisa jadi dia menjadi fa'il, bisa jadi kita tempatkan yang lain menjadi maf'ul atau objek, ya nanti kita akan pelajari setelah ini insyaallah. Bisa jadi kita letakkan sebagai mubtada, ya atau yang lainnya. Ya, oleh sebab itu perlu ditentukan statusnya apa, ya dia harus dijadikan apa, sehingga ketika menjawab, ya maka statusnya sama di sini. Baik, kita mulai dari at-tilmid, ya. At-tilmid, misalkan kita membuat contohnya adalah atau fiil, maka kita perlu fiil di sini karena kata-kata ini atau isim ini harus menjadi fa'il, maka kita sebutkan fiilnya atau kata kerjanya. Hadara at-tilmid, ya. Hadara at-tilmid. Ya, murid itu telah hadir. Kemudian as-sa'lab, ya as-sa'lab artinya adalah rubah, ya. Artinya adalah rubah, as-sa'lab. Misalkan kita buat di sini jaro as-sa'labu, ya. Rubah itu berlari. Rubah itu berlari. Kemudian yang ketiga, ar-rajulu. Di antara fiil yang bisa kita sebutkan adalah misalkan ja'a, ya. Ja'a artinya datang, ya. Ja'ar rajulu, ya telah datang seseorang laki-laki, atau telah datang laki-laki itu, ya. Kemudian safinatun, ya safinatun, misalkan fiil yang kita sebutkan di sini adalah kaburat. Kaburat safinatun, ya. Kapal besar, ya. Kaburat safinatun. Ya di sini kita tambahkan tak sukun karena safina adalah berjenis perempuan. Kemudian an-namlu, ya. An-namlu artinya adalah semut. Di antara fiil yang bisa kita sebutkan di sini adalah baik zahaba an-namlu, ya semut itu telah pergi, ya. Kemudian nahlatun. Nahlah adalah ya lebah. Kita buatkan di sini torot nahlatun, ya. Torot nahlatun. Lebah, ya terbang, ya telah terbang
lebah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khadim atau pembantu. Ya, jadi kata al-khadim itu tidak selalu konotasinya negatif ya. Ya, al-khadim pembantu tidak selalu dimaknai dengan makna yang negatif ya. Karena ketika kita menjadi karena kata al-khadim adalah ketika kita membantu seorang maka kita disebut al-khadim. Misalkan kita mempunyai guru ya, kemudian kita membantu guru kita, maka kita disebut al-khadim. Ya, kita eh, tidak selalu al-khadim dimaknai dengan konotasi atau makna yang negatif. Baik, karena makna al-khadim adalah yang memberikan bantuan atau yang membantu. Baik, al-khadim misalkan contohnya adalah tobakho ya. Tobakho artinya memasak. Ya, tobakho al-khadimu ya. Tobakho memiliki makna memasak, al-khadim adalah pembantu ya, atau yang orang yang memberikan bantuan ya. Misalkan beliau asisten rumah tangga misal ya. Beliau sedang memasak ya, atau beliau telah memasak. Baik, atau bisa juga beliau sebagai membantu di misalkan di satu acara ya. Beliau memang bukan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga, namun ketika ada hajatan tetangganya beliau diminta memasak dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-jundu, artinya adalah tentara ya, pasukan ya. Maka kita bisa masukkan di sini salah satu contoh fiil yang memiliki makna yang sesuai ya agar menjadi jumlah mufidah adalah nama ya, nama al-jundu ya, pasukan itu telah tidur ya, telah tidur. Baik, ini adalah contoh-contoh fiil yang bisa kita sebutkan untuk latihan ketiga ini, dan teman-teman yang memiliki fa'il yang lain atau fiil yang lain maaf, bisa dimasukkan di sebelah isim-isim ini ya. Mungkin teman-teman ingin mengubah ya dari tobakho misalkan dengan fiil yang lain, silahkan. Yang jelas isim-isim ini menjadi fa'il dan kemudian fiilnya mesti sesuai ya. Misalkan yang tidak sesuai, misalkan nabaha ya, nabaha artinya menggonggong. Kemudian kita letakkan di safinah misalkan, nabahat safinatun ya, kapal menggonggong. Ya, ini tidak sesuai. Memang safinah statusnya sebagai fa'il, tapi dipasangkan dengan kata kerja yang tidak sesuai ya dengan safinah. Ya, seperti itu. Maka perlu ya kita ulang kembali eh, apa namanya, nilai-nilai ini adalah bahwa ketika membuat jumlah ya bukan hanya susunannya yang benar tapi maknanya juga benar. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah video kita pada latihan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk support dan terus dukung kami. Semoga semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyaksikan video ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.